kita mendengar Tuhan yang berbicara. Amin. Amin. Kalau tadi kita yang berkuar-kuar memuji Tuhan, Tuhan hanya diam mendengar. Jadi Tuhan tadi pendengar, kita yang bernyanyi memuji Tuhan. Kalau sekarang kita yang jadi pendengar, Tuhan yang berbicara. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini, temanya adalah uniknya gambaran Allah. Siapakah itu gambaran Allah? Manusia adalah gambaran Allah. Firman Tuhan untuk kita terambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Sudah? Ketemu ayatnya? Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Untuk umat Tuhan yang sudah menemukan ayatnya, menghormati firman Tuhan, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 31. Saya baca ayat ke-6, Bapak Ibu baca ayat ganjil. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah, lihatlah, aku berikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makanannya. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, aku berikan segala tumbuhan-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi karena pertama dan itulah. Amin. Oke semua? Oke, firman Tuhan untuk kita hari ini, ayat intinya ada di ayat 26 dan ayat 27, juga ayat 31. Saya bacakan untuk kita semua. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Berarti hari keberapakah manusia diciptakan? Ada yang nggak tahu? Hari keberapa manusia diciptakan? Kau ragu mengatakannya. Manusia itulah yang dimaksud di firman Tuhan ini. Temanya adalah buat kita hari ini, uniknya gambaran Allah, dan manusialah gambaran Allah itu. Dikatakan di firman Tuhan tadi ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah
kita menjadikan manusia. Siapakah kita? Kita mengandung kata jamak. Jadi di sini ada kerjasama. Dikatakan baiklah kita. Jadi orang yang menentang yang namanya Tritunggal, harapannya sih lewat firman yang ini saja harusnya sudah tobat. Amin. Bukankah begitu? Firman ini berkata, baiklah kita. Kita itu tidak satu. Kita itu jamak. Tritunggal, tiga tapi satu. Baiklah kita. Dikatakan baiklah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menjadikan manusia menurut gambarnya, menurut rupanya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, gini-gini anda ini adalah gambaran alamnya. Ya, mau hitam, mau putih, mau pesek hidungnya, mau mancung, mau pendek seperti saya, mau tinggi seperti Pak Herman, ya. Mau kurus gemuk, semuanya adalah gambaran Allah. Manusia adalah gambaran Allah dan unik sekali, tidak ada duanya. Amin. Begitu uniknya kita, harusnya kita bangga dengan Allah. Dan pantaslah kita mengatakan, ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Coba nyanyikan pujian ini berulang-ulang. Betapa kita kagum menjadi ciptaan Allah yang paling unik, tiada duanya. Kagum, hormat akan, beri penghormatan pada Allah yang sudah menciptakan kita. Angkat tanganmu, angkat hatimu, bukan hanya mulut yang mengagumi, tetapi hati kita mengagumi Allah. Dipuji, ku kagum akan, katakan lagi, ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan lagi, ku kagum. Hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan lagi, ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Katakan lagi, ku kagum akan Engkau. Haleluya, haleluya. Kalau lewat pujian kita mengatakan kekaguman kita akan Allah, karena Dia jadikan kita menjadi ciptaan yang paling unik. Tapi tidak cukup hanya lewat lagu, tapi dengan sepenuh hati kita mengagumi. Kita sangat bangga kepada Allah yang menjadikan kita menjadi gambarannya. Amin. Firman Tuhan ini berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita. Artinya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus bekerja sama menjadikan manusia sesuai dengan gambarnya Allah Bapa, gambarnya Allah Anak,
diciptakannya lah manusia itu. Jadi apa keunikan dari gambaran Allah, yaitu yang namanya manusia itu? Manusia diciptakan sesuai gambaran Allah. Katakan amin. Katakan aku bersyukur. Aku adalah gambaran Allah. Jadi kalau ada yang orang yang suka mengeluh, ya, suka bersungut-sungut, suka meratapi nasib, berarti dia menyesali kalau dia menjadi gambaran Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mau miskin secara finansial, kaya secara finansial, tetaplah kita gambaran Allah. Amin. Jadi keunikannya gambaran Allah yaitu manusia. Jadi sama artinya dengan uniknya manusia adalah manusia diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Mau hidungnya pesek, mau hidungnya mancung, mau pendek, mau tinggi, mau kaya, mau tidak kaya secara finansial, tapi tetaplah gambaran Allah. Apalagi keunikan di ayat 26-27, keunikan dari manusia yang adalah gambaran Allah adalah dikatakan di firman Tuhan tadi, dikatakan bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada manusia. Dikatakan di ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu yang pertama. Berarti uniknya adalah kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Yang kedua, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan, atas burung-burung, atas ternak, atas bumi, atas uang, atas pekerjaan, atas jabatan, atas apapun. Manusia diberi kuasa. Jadi kalau hari ini ada orang yang dikuasai pekerjaan sampai tidak datang ibadah, Tuhan bilang, kasihan. Apa? Kasihan deh lo. Sungguh engkau tidak mengatakan kaku hormat akan beri penghormatan kepada Allah yang menjadikan kita gambarannya. Artinya kita ini sebenarnya hampir-hampir kembaran dari Allah. Mirip. Allah menanti-nantikan kita di dalam kerajaannya, tapi kita tidak muncul-muncul. Karena apa? Ada banyak manusia dikuasai oleh dunia ini, padahal Tuhan berkata mereka akan berkuasa atas ikan-ikan, atas burung-burung, atas ternak, plus atas seluruh bumi. Apa yang ada di bumi? Istrimu, jangan dia menguasai engkau sehingga engkau tidak bisa datang ibadah. Suamimu, jangan sampai dia menguasai engkau sehingga engkau tidak bisa datang ibadah. Pekerjaanmu, jangan sampai ia menguasai engkau sehingga engkau tidak datang ibadah. Uangmu, sampai engkau takut hilang sehingga uang terus yang kau pikirkan, uang terus yang kau jaga, sehingga engkau tidak datang di kerajaan Allah mencari Allah. Firman Tuhan minggu lalu bicara tentang kerajaan Allah. Adakah kita dalam kerajaan Allah? Amin. Jangan pernah keluar dari kerajaan Allah. Di dalam Kristus aman tentram, di luar Kristus binasa. Jadi jangan pernah keluar dari kerajaannya Kristus. Maka firman Tuhan hari ini berkata, bagaimana uniknya kita sebagai manusia yang adalah gambaran Allah. Jadi keunikannya adalah kalau ciptaan Tuhan yang lainnya tidak diberi kuasa apapun, tetapi ciptaan Tuhan yang satu ini, yaitu manusia, diberikan kuasa. Jadi katakan kepada dirimu, aku berkuasa. 1, 2 ya. Aku berkuasa. Pakai kuasa itu. Amin. 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 Ketika pusing-pusing sedikit katakan, aku berkuasa. Dalam nama Yesus, kuasa pusing kalah. Apapun harus
segera datang ke rumah Tuhan. Aku mau memuji-muji Tuhan. Amin. Amin. Iya. Ada kegiatan apapun di luar sana, kegiatan RT, RW, kegiatan kementerian, kegiatan kepresidenan, kegiatan apa Anda terlibat, katakan aku berkuasa. Amin. Bukan kegiatan itu yang berkuasa, bukan pekerjaan itu yang berkuasa, tapi aku yang menguasai pekerjaan, aku yang menguasai kegiatan. Kalau aku katakan aku tetap bisa ibadah, aku tetap bisa pelayanan, maka jadilah seperti itu, karena aku punya kuasa. Amin. Jadi kalau kita pakai kuasa itu, suatu ketika kita kaya pun tidak ada tempat kesombongan di hati. Amin. Iya. Kenapa? Kita tahu cara penggunaan kuasa itu. Kuasa itu bukan untuk membuat kita sombong. Kuasa itu untuk membuat kita jadi pemenang. Amin. Amin. Iya, kita yang ada di ruangan ini adalah orang-orang pemenang. Amin. Amin. Katakan, aku adalah pemenang. Aku adalah pemenang. Siap memenangkan jiwa-jiwa di luar. Amin. Kalau pemenang harus siap memenangkan orang lain. Jadi kalau istrimu belum menang, menangkan dia. Kalau anakmu belum menang, menangkan dia. Kalau anggota keluargamu belum menang, menangkan dia. Karena engkau punya kuasa, punya power, punya kuasa. Amin. Jadi keunikan dari manusia adalah yang sebagai gambaran Allah adalah punya kuasa. Kuasa yang Tuhan beri kepada kita tidak hanya berlaku di Yogyakarta, tetapi berlaku di mana saja. Tidak hanya di Indonesia, ketika engkau ke Amerika, kuasa yang Tuhan beri kepadamu tetap berlaku. Jadi unik bukan kita sebagai ciptaan Tuhan? Ya, kita sama dengan gambaran Allah. Kita diberikan kuasa. Yang ketiga adalah di ayat 31. Ayat 31 dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kita boleh tambahkan, kita katakan amat sangat amat baik. Coba dibaca Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Tidak ada Tuhan mengatakan amat baik. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan mengatakan Dia melihat yang Dia ciptakan itu baik adanya, hanya baik. Tapi ketika Dia menciptakan manusia, Dia katakan sungguh amat baik. Jadi keunikan dari kita manusia yang adalah gambaran Allah adalah bahwa kita adalah kesempurnaan dari ciptaan Tuhan karena amat baik. Jadi supaya semua ciptaan Allah sempurna, maka dijadikanlah manusia. Jadi kalau tidak ada manusia, apalah gunanya langit dan bumi? Gak ada gunanya, karena tidak ada yang berkuasa. Jadi kitalah yang berkuasa di bumi ini. Jadi kita yang adalah gambaran Allah amat unik. Keunikannya artinya adalah beda dengan ciptaan lain. Uniknya adalah kita sama dengan rupa dan gambar Allah. Yang kedua, keunikan kita adalah kita beda dengan ciptaan lain. Kalau ciptaan lain tidak ada kuasa, tapi kita diberi kuasa. Yang ketiga, Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa ketika kita diciptakan, Dia kasih jempol untuk ciptaannya itu amat baik. Jadi kita manusia adalah kesempurnaan dari ciptaan Tuhan. Jadi harusnya kita bangga sekali jadi ciptaannya yang paling unik. Manusia adalah gambaran Allah, artinya di dalam diri manusia ada gambaran perwujudan Allah. Di dalam diri manusia ada sifat-sifat Allah. Sifat Allah adalah kasih. Jadi di dalam diri manusia ada kasih. Zaman sekarang kasih sudah tawar.
Jauh beda dengan zaman dulu. Zaman sekarang coba ya. Saya pernah lihat saya jalan-jalan sore ya. Saya melihat ada satu ibu lewat, terus ada anak-anak lari di depannya. Tiba-tiba anak itu terpeleset jatuh. Si ibu itu lewat saja. Sementara saya sudah teriak. Padahal saya lebih jauh. Saya katakan apa? Yesus tolong. Karena saya sedikit agak latah, tapi puji Tuhan, syukur alhamdulillah. Sama artinya sebenarnya Pak. Latahnya saya latah rohani, jadi tidak memalukan. Jadi saya kalau kaget bilang ini, Yesus tolong. Kalau enggak kaget, Yesus terang dia percaya gitu. Panjang sekali padahal tidak ada hubungannya dengan yang dikagetin. Tapi puji Tuhan yang keluar kata-kata rohani, jadi tidak malu. Nah, jadi ketika anak itu jatuh, saya katakan, Yesus tolong dia, ampuni dia. Panjang sekali kata-kata saya. Si ibu yang di depannya anak jatuh, berhubung karena bukan anaknya sendiri, dia lewat saja. Saya geleng kepala. Saya udah tolong anak itu, saya berdirikan. Si ibu itu melihat ke belakang sedikit pun enggak, jalan terus dia. Saya ingat firman Tuhan, Ia benar kasih dari sebagian orang sudah tahu. Kok bisa tega gitu loh, lihat anak jatuh dibiarin. Sedangkan kita lewat aja dari samping rumah orang, lihat jemuran orang jatuh aja kita ambil. Apalagi lihat manusia jatuh kesakitan ditonton saja. Nah kenapa? Manusia sudah mau keluar dari gambaran Allah. Padahal kalau gambaran Allah yang sesungguhnya sifatnya adalah kasih, cinta. Amin. Amin. Jadi kalau dalam diri kita tidak ada kasih Allah, berarti kita sudah keluar dari gambaran Allah. Sudah merasa bosan jadi gambaran Allah, pingin jadi gambaran yang lain. Apa itu? Yes. Amin. Tidak, amin. Jadi Anda kalau sudah mulai tawar kasihnya, udah berkurang kasihnya, kepeduliannya kurang, berarti Anda sudah mau keluar dari gambaran Allah. Sudah bilang bosan jadi gambaran Allah, berarti ingin jadi gambaran yang lain. Hanya dua gambaran. Kalau tidak gambaran Allah, gambaran yang lain itu tidak usah kita sebut-sebut. Jadi kita adalah gambaran Allah. Di dalam diri kita yang adalah gambaran Allah, semestinya ada sifat-sifat Allah, juga ada kuasa Allah, dan ada gambar dan rupa Allah. Manusia sebagai gambaran Allah hanya dua hal saja. Kalau kita menyadari keunikan kita tadi, kita adalah gambaran rupa Allah. Di dalam diri kita ada kuasa Allah, dan kita adalah kesempurnaan dari ciptaan Allah. Kalau kita menyadari itu, dua hal ini harus menjadi satu prinsip dalam diri kita. Apa itu? Manusia harus menyadari bahwa dirinya adalah gambaran Allah. Oleh sebab itu, jangan merusak gambaran Allah. Amin. Siapakah gambaran Allah itu? Kita sendiri. Jadi jangan merusak dirimu yang adalah gambaran Allah. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Amin. Amin. Kalau tubuhmu adalah bait Allah, jaga tubuhmu. Amin. Ada banyak orang zaman sekarang yang sudah dikuasai teknologi. Kalau dulu firman ini saya kasih percontohannya adalah, kalau dulu saya kasih percontohannya, hargai tubuhmu adalah bait Allah. Walaupun di firman Tuhan tidak ada kata jangan merokok, tapi jangan merokok. Amin. Amin. Itu salah satu contohnya. Karena tubuhmu adalah bait Allah. Tapi yang begituan, contoh yang begituan udah basi. Kenapa? Di tengah-tengah umat Tuhan pada umumnya tidak ada yang merokok. Contoh yang lebih tepat adalah jangan dikuasai oleh teknologi hanya gara-gara HP engkau begadang, sehingga tubuhmu yang adalah bait Allah bisa rusak. Karena sudah rusak berarti engkau tidak menghargai dirimu adalah gambaran Allah. Allah menggambar engkau, membentuk engkau sedemikian rupa, engkau rusak sendiri.
Nanti kalau sakit baru salahkan Tuhan. Jadi hargai tubuhmu adalah bait Allah. Jaga, rawat supaya sehat. Itu tubuh. Hatimu adalah tempat Allah bertahta. Roh Kudus bertahta. Jadi Roh Kudus bertahta di hati kita. Sebab itu istilah yang sering saya katakan itu saya sampaikan lagi. Jangan menjadi orang yang hatinya murahan. Baru disinggung firman Tuhan sedikit langsung tersinggung, langsung kecewa, langsung mutung. Murahan banget hatinya. Tahukah engkau kalau hatimu itu tempat berdiamnya Roh Kudus? Kalau hatimu murahan, Roh Kudus tidak mau tinggal di hatimu. Nasihati sedikit, langsung ciut hatinya. Nasihati sedikit, langsung jawab. Ada yang seperti itu, orang tua ngomong 1, dia ngomong 100. Karena hatinya tidak siap menerima nasihat. Murahan banget hatinya. Itu orang-orang yang tidak menyadari bahwa dirinya adalah gambaran Allah. Jadi kalau sadar bahwa diri kita adalah gambaran Allah, jaga tubuhmu supaya tetap sehat. Jaga hatimu supaya Roh Kudus mau tetap tinggal di hatimu. Dan firman Tuhan yang lain berkata bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang dalam diriku. Artinya hidupku sekarang bukan milikku lagi, tapi milik Kristus. Amin. Jadi dirimu yang adalah milik Kristus ini, yang adalah gambaran Allah ini, persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Firman Tuhan 2 minggu lalu berkata, kepada yang mempunyai akan diberi. Kurang keras. Kepada yang mempunyai Akan diberi. Engkau punya hati yang mau memuliakan nama Tuhan. Engkau punya hati yang mau mempersembahkan talenta karuniamu untuk Tuhan, maka engkau diberi lagi. Tapi orang yang tidak punya hati mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan, untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan, hati-hati. Seperti contoh yang 2 minggu lalu. Jangan sampai talenta itu diambil. Persis di firman Tuhan dikatakan. Diberi talenta 5, jadi berapa? 10. Karena apa? Dikembangkan dan dipersembahkan untuk raja di atas segala raja. Yang punya 2, jadi berapa? 4. Karena apa? Dikembangkan, dipersembahkan untuk raja di atas segala raja. Yang punya 1, dikubur, dipendam, tidak dipakai untuk raja di atas segala raja. Akhirnya Tuhan bilang kepada Algojo, ambil talenta itu dari dia dan lemparkan dia kemana dilemparkan? Perapian yang penuh dengan gertak gigi. Jadi seram, hai para gambaran Allah, jangan sombong kalau kau bisa bernyanyi. Persembahkan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Jangan sombong kalau kau bisa bermain musik. Persembahkan untuk raja dan segala raja. Karena itu diberi ada tujuannya, bukan untuk kau menyombongkan diri, bukan untuk dipendam, bukan untuk dikubur, tapi untuk dipersembahkan untuk raja dan segala raja. Amin. Engkau yang punya karunia pendoa, ayo, engkau harus betah berjam-jam berdoa di kaki Tuhan, berdoa untuk orang banyak. Jangan sombong. Jadi semua talenta karunia yang Tuhan beri harus kita persembahkan untuk raja di atas segala raja. Itulah yang namanya menjaga diri kita sebagai gambaran Allah. Yang kedua, apa yang harus kita sadari sebagai gambaran Allah? Saya ini gambaran Allah. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang setuju saya gambaran Allah, cantik-cantik begini. Halo, Pak Agus setuju? Setuju. Apa yang setuju Pak? Oh puji Tuhan, berarti nyambung. Yang setuju katakan amin. Apakah saya ini gambaran Allah? Amin. Saya melihat di dalam dirinya si Juan
ada gambaran Allah. Maka saya maklumi walaupun dia tadi telat. Amin? Ya. Jadi apa poinnya buat kita? Kita sebagai gambaran Allah, pandanglah orang lain, pandanglah sesamamu sebagai gambaran Allah. Amin? Maklumi kesalahan sesamamu karena dia adalah gambaran Allah. Firman Tuhan berkata, orang yang banyak diampuni, banyak berdosa, banyak dia diampuni. Jadi apakah kita harus banyak berdosa? Bukan itu maksudnya. Orang yang biasanya menganggap dirinya tidak pernah berdosa, tidak pernah bersalah, itu pasti sulit untuk mengampuni. Setuju apa enggak? Maka kita perlu menyadari bahwa kita tadinya adalah orang berdosa. Hanya bedanya sekarang kita sudah jadi mantan orang berdosa. Coba saya mau lihat kesikapannya tadi, kan tidak ada olahraga tadi pagi kan? Siapakah di sini sesuai dengan yang saya katakan ini, angkat tangannya. Siapa di sini orang berdosa? Banyak orang berdosa. Ini perlu didoakan semua sebelah sini. Mantan orang berdosa? Puji Tuhan. Mana yang benar? Yang pertama apa yang kedua? Siapakah di sini mantan orang berdosa? Orang berdosa. Yang orang berdosa siapa? Yang mantan orang berdosa? Ya, saya kurang cepat cara mengatakannya. Ini ada perbaikan, nggak apa-apa. Tuhan ampuni mereka, kan masalah angkat tangan. Jadi kita adalah mantan orang berdosa. Kalau kita sadar kita adalah mantan orang berdosa, ya, jangan menghakimi orang berdosa. Sadar loh, amin. Sadar, you juga pernah berdosa, amin. Jadi orang yang merasa tidak pernah melakukan dosa akan lebih sulit untuk mengampuni orang lain, akan lebih gampang menghakimi orang lain. Jadi poin kedua buat kita, pandanglah sesamamu sebagai gambaran Allah, supaya engkau bisa memaklumi dia. Jangan menghina sesama karena di dalam dirinya ada gambaran Allah. Jangan membenci sesama karena membenci sesama sama dengan membunuh. Firman Tuhan dikatakan membenci sama dengan membunuh. Jadi ketika kita benci dengan sesama, kita membunuh gambaran Allah. Jadi kalau ditanya, siapa di sini mantan pembunuh? Ada di sini mantan pembunuh? Allah rohani banget. Mengakulah dia dapat Tuhan. Siapa di sini mantan orang pembunuh? Hanya Anda belum ditangkap, tidak dimasukkan dalam penjara karena tidak ada KUHP-nya, nggak ada pasalnya. Tapi di sorga ada pasalnya. Setiap Anda membenci, Anda adalah pembunuh. Jadi adakah di sini, jujur, ada di sini mantan pembunuh? Ada. Bersyukurlah kalau mantan, bukan pembunuh lagi, tapi mantan. Masa sih kita tidak pernah membenci sekalipun seumur hidup? Pasti pernah, amin. Tapi sekarang sudah tidak. Jadi firman Tuhan berkata, kalau kita benci sama dengan membunuh. Oleh sebab itu umat Tuhan, baik yang di rumah juga, jangan membenci. Dari kebencian nanti jadi dendam, dari dendam menjadi kepahitan. Tahukah kita ada hadiah untuk orang yang hidup dalam kepahitan? Atau kita ingin dapat hadiah? Pak Agus ingin dapat hadiah? Wow. Hadiah dari kepahitan, Pak. Jadi dari kebencian akan muncul jadi dendam. Dari dendam menjadi kepahitan. Orang-orang yang hidup dalam kepahitan, hadiahnya mengerikan. Hadiahnya biasanya adalah sakit penyakit yang tidak ada obatnya. Jadi umat Tuhan, baik yang ada di rumah, mungkin engkau sedang mengidap sakit penyakit. Coba koreksi diri, mungkin engkau ada kebencian. Gampang, tidak usah datang ke dokter, berlutut di kaki Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan.
Tuhan angkat sakit penyakitmu, jadilah engkau sembuh. Amin. Amin. Ada beberapa orang yang kita layani, setelah dikorek, dikonseling, ternyata dia benci mertuanya, ternyata dia benci suaminya, ada yang benci istrinya, ada yang benci, sengit banget dengan iparnya. Ketika diselesaikan itu, terjadi pemulihan. Tidak perlu dibilang dalam nama Yesus, sembuh. Tidak. Terjadi pemulihan. Lepaskan roh, memaafkan, mengampuni, memberkati. Setelah itu dilepaskan, kesembuhan terjadi. Karena dokter nggak bisa obati itu, karena itu penyakit roh. Rohnya sakit. Obatnya bukan kalpanak. Obatnya bukan paramed. Obatnya bukan minta resep dokter. Minta resep Tuhan lewat hamba Tuhan. Anda dilayani, doa pemulihan, doa pelepasan, terjadilah kesembuhan. Amin. Jadi sebagai gambaran Allah, jangan pernah menyimpan kebencian. Maafkan, ampuni, dan berkati sesama, karena sesamamu adalah gambaran Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, 3 hari lalu saya sampaikan firman Tuhan di lewat YouTube yang berhubungan tentang perpuluhan. Masih ingat? Bagi yang nonton, tapi saya lihat muka-muka enggak nonton ini semua. Saya bilang puji Tuhan, haleluya. Yang Elsa sendiri tidak menonton, pantasan jumlah like-nya sedikit. Hanya Tuhanlah yang tahu Anda merasa berdosa apa tidak kalau nggak nonton. Karena itu sebenarnya kebutuhan Anda. Kalau ada yang lain nontonnya, itu mereka harus mengucap syukur juga karena kebahagiaan berkat Anda. Amin. Karena itu ditujukan namanya aja berjalan bersama firman. Jadi itu penjelasan dari firman harian yang dibagikan di El Shaddai, dibagikan di grup. Nah, pokok bahasannya pada saat itu adalah perpuluhan. Ketika saya sampaikan perpuluhan, ada yang tidak setuju, langsung kasih komen. Saya hanya jawab ke dia, Pak, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkatimu. Mengapa saya katakan begitu? Saya menghargai dia gambaran Allah. Boleh dong kami beda pendapat, amin? Iya. Tapi dia tidak menghargai. Dia keluarkan kata-kata yang semestinya dia tidak keluarkan. Dalam hati saya, dia mau keluar dari gambaran Allah. Maka dia tidak menghargai saya sebagai gambaran Allah. Tapi saya menghargai dia sebagai gambaran Allah. Sehingga saya keluarkan kata-kata yang memberkati dia. Lulus apa enggak? Ya, kita berjuang lulus jadi gambaran Allah, men. Kalau engkau menghina sesamamu, engkau membenci sesamamu, engkau berbuat sesuatu yang tidak baik terhadap sesamamu, berarti engkau mau mengingkar kalau kamu bukan gambaran Allah. Kalau gambaran Allah semua yang baik. Itu yang kedua. Maka dikatakan di Mazmur 23 ayat 6, kebajikan kemurahan itu yang akan mengikutimu. Arti kebajikan adalah kebaikan. Hal-hal yang baik saja yang engkau dapatkan, karena di dalam dirimu hanya ada yang baik. Jadi kalau kau lihat hari-hari ini kau kurang baik, hati-hati. Berarti engkau mau mengingkar sebagai gambaran Allah. Kalau mengingkar dari gambaran Allah, maka apa yang terjadi? Tuhan akan menutup mata dan Tuhan akan melipat tangan. Karena yang Tuhan pedulikan hanyalah gambaran-gambarannya. Kalau gambaran Allah, Tuhan berkata apa? Kau di hatiku, kau di pikiranku, di rencanaku. Semua kita yang adalah gambaran Allah ada dalam rencana Tuhan. Amin. Semua kita yang adalah gambaran Allah ada di pikiran Allah. Semua kita yang adalah gambaran Allah ada di hati Allah. Tapi kalau kita sudah menghindar dari gambaran Allah, kita bukan lagi gambaran Allah. Kalau kita bukan gambaran Allah, lalu siapa yang peduli dengan kita? Maukah kita Tuhan peduli sama kita?
Ada banyak orang menyanyikannya gampang. Allah pengerti, Allah peduli. Lalu Tuhan bilang, emang kau siapa? Kenapa aku harus peduli? Kalau engkau tetap menjadi gambaran Allah, maka Allah peduli dengan engkau. Amin. Jadi tetaplah menjadi gambaran Allah. Sebagai tambahannya, saya kasih firman ini buat kita, dikatakan di ayat 27. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Banyak zaman sekarang orang menghindar dari gambaran Allah. Wujudnya masih tetap kelihatannya seperti gambaran Allah, tetapi dalamnya sudah dirubah. Kalau HP biasanya yang dirubah mananya? Casingnya, supaya tambah bagus. Manusia zaman sekarang casingnya tetap, dalamnya yang berubah. Dilihat gantengnya luar biasa, ternyata gay. Dilihat cantik banget, wih, cantik banget, putih banget, ternyata banci. Berarti bukan perempuan. Dilihat penampilannya, ya bagus banget, cantik banget. Ternyata setelah selidik demi selidik, pernah saya konseling dan sempat saya lahir baru. Hanya sekarang dia tidak ada di sini. Kelihatannya biasa saja dia, orang nggak ada yang tahu, bahkan dia sudah pelayanan di mana-mana. Saya nggak tahu dia dengar apa enggak ini. Apa dia ada di sekitar sini? Kalau dia ada di sekitar sini, kalau engkau ada di balik tembok, dengarkan ini. Ternyata apa yang terjadi? Dia adalah seorang lesbian. Pakai rok, kadang pakai celana, kadang pakai rok mini lagi. Kelihatan luarnya bagus. Dan dia bilang dia adalah pendoa di gereja A, gereja B, gereja C, pendoa. Dan dia katanya udah pelayanan di mana-mana. Dan suatu ketika saya layani, dia bilang, disinilah pelabuhan terakhir saya, Bu Yuli. Di mana? Di El Shaddai. Saya katakan, puji Tuhan. Tapi ternyata dia mau menghindar lagi dari gambaran Allah. Ketika saya layani, ternyata dia adalah, saya katakan aja mantan sajalah, mantan lesbian. Padahal Tuhan berkata, Tuhan hanya menciptakan laki-laki yang kesukaannya adalah perempuan, dan Tuhan ciptakan adalah perempuan yang kesukaannya adalah laki-laki. Lain dari itu berarti keluar dari gambaran Allah. Bertobat. Adakah di antara kita? Ada apa enggak? Hanya kau dan Tuhan yang tahu. Dulu ada beberapa orang di sini yang datang ke sini. Ada beberapa orang. Mungkin salah satunya kita kenal dia, yang sudah belum usia yang udah lumayan ya. Tapi dia mengaku di hadapan Tuhan bahwa dia suka sesama jenis. Ini adalah cinta yang tidak normal. Yang normal yang Tuhan berikan, ada hasrat seorang laki-laki terhadap perempuan, ada hasrat seorang perempuan terhadap laki-laki. Itu anugerah. Itu cinta nafsu yang anugerah. Lain dari itu berarti mau keluar dari gambaran Allah. Dan satu pendeta setengah jalan saya layani, gak sampai tuntas. Gereja, salah satu gereja di kota ini, mungkin pikir demi pikir dia malu. Dan sempat di sini di Elhom berfoto dengan saya. Dia layani orang, dia pendeta, hanya dia bukan gembala. Dia pendeta di gereja besar di kota ini. Tapi ternyata dia seorang gay.
Dan dia punya lengkap alat-alat yang dipakai untuk mempermudah yang namanya urusan memenuhi hasrat kebutuhan seks. Jadi umat Tuhan yang dikasih Tuhan, ternyata ada banyak cara iblis untuk merubah manusia sebagai gambaran Allah. Jadi hati-hati. Tuhan berkata, pergaulan yang salah merusak kebiasaan yang baik. Jadi supaya engkau tetap jadi gambaran Allah, jangan keluar dari pergaulan yang baik. Cari orang-orang yang tepat untuk tempat bergaul. Jangan sok rohani berkata, aku ini normal loh. Tapi kalau pergaulanmu orang-orang yang gak normal, lama-lama engkau juga tidak normal. Men? Ya laki-laki, kalau ada laki-laki sebelahmu suka pegang-pegang kakimu, pegang pahamu, hati-hati. Jangan sampai dia ada hasrat terhadap sesama. Ya ini harus disampaikan. Sebab kalau enggak disampaikan lewat mimbar begini, jangan-jangan tidak ada yang menyampaikan di luar sana. Amin. Jadi tetaplah jadi gambaran Allah. Katakan, aku puas jadi gambaran Allah. 1, 2, ya. Aku puas gambaran Allah. Maka tadi pujian kita mengatakan, ku kagum hormat akan engkau. Aku mengagumi engkau Tuhan karena engkau jadikan aku gambaran. Amin. Aku puas Tuhan sebagai gambaran. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ada 3 hal berarti. Tadi hanya saya siapkan 2, tapi Tuhan kasih 1 lagi. Yang pertama adalah jangan rusak dirimu. Hargai dirimu adalah gambaran Allah. Amin. Amin. Yang kedua adalah pandanglah sesamamu sebagai gambaran Allah. Dan yang ketiga adalah puaskanlah dirimu sebagai gambaran Allah. Jangan aneh-aneh. Amin. Kalau kau menyukai sesuatu yang aneh, berarti engkau mau keluar dari gambaran Allah. Engkau sebagai laki-laki, kalau kau suka laki-laki, berarti kau keluar dari gambaran Allah. Engkau perempuan, kalau engkau suka perempuan, berarti engkau keluar dari gambaran Allah. Juga engkau sebagai perempuan, engkau sebagai laki-laki, kalau engkau menyukai milik orang lain, engkau berarti mau keluar dari gambaran Allah. Amin. 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 Amin Wandi. Kalau lihat cewek itu udah ada yang punya, jangan diambil lagi. Amin. 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 Karena apa? Gambaran Allah tidak suka nyolong. Amin. Iya. Amin. Iya. Yang perempuan juga begitu. Kalau lihat itu suami orang, jangan ambil. Amin. Amin. Iya. Ya. Dan kalau lihat barang orang, dompet orang di situ, jangan ambil. Lihat ada KTP-nya enggak, kembalikan kepada orangnya. Karena kita sebagai gambaran Allah, sifat Allah ada dalam diri kita. Kita bukan orang yang suka menghina orang lain, tidak suka membenci orang lain, tidak suka mengambil milik orang lain, dan juga apa? Tidak suka sifat-sifat yang tidak sesuai dengan gambaran Allah. Jadi intinya sifat yang ada dalam diri kita yang tidak boleh tidak ada adalah apa? Kasih, cinta. Amin. Maka firman Tuhan berkata, kulihat di wajahmu kemuliaan Rajaku dengan engkau gambaran Allah, aku gambaran Allah. Aku mengasihi engkau karena dalam diriku ada kasih Allah, ada kemuliaan Allah. Amin. Jadi umat Tuhan yang dikasih Tuhan, unik sekali kita sebagai gambaran Allah. Jangan pernah keluar sebagai gambaran Allah. Karena hanya 2 gambaran. Kalau bukan gambaran Allah, saya sebut saja, berarti gambaran iblis. Jadi tetaplah menjadi gambaran Allah. Sebagai gambaran Allah, jaga dirimu supaya tetap aman sebagai gambaran Allah. Jangan rusak diri. Yang kedua, pandanglah sesamamu sebagai gambaran Allah. Dan yang ketiga, puaslah sebagai gambaran Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, biar Pak David saja yang urus semuanya.
yang lain maju ke depan. Kita mungkin dimasukkan aja semua. Kita akan pujian ku kagum hormat akan